Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, kami akan bahas hal ini bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore, Kang Farhan, apa kabar? Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada anggaran fantastis, anggaran jumbo kalau kamu menyebutnya begitu ya, karena 1.769 triliun rupiah ini jauh berbeda dari anggaran-anggaran sebelumnya dari Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista atau kalau istilah Pak Prabowo saat ini alat peralatan pertahanan dan keamanan. Seberapa besar manfaat dari 1.769 triliun rupiah ini jika dibelanjakan nanti, sepengetahuan dari Komisi 1 DPR? Kita tidak bisa memberikan komentar apa-apa atas isu 1.700 triliun sampai tahun 2024 ini, karena sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan yang komprehensif bersama dengan Menteri Pertahanan mengenai keseluruhan program 5 tahun sampai 2024. Kita masih berpegang kepada minimum essential force yang dibuat dalam konsep di tahun 2012. Tapi kemudian hasil rapat panja alutsista menunjukkan bahwa secara realistis hampir tidak mungkin kita bisa mencapai minimum essential force pada tahun 2024 dengan kondisi keuangan negara sekarang. Jadi ketika timbul isu 1.700 triliun ini yang katanya adalah bocoran dari rancangan Perpres, buat saya isunya sudah bukan isu pertahanan lagi. Isunya adalah seseorang membocorkan rahasia negara kepada media. Nah, ini yang mesti dipertanyakan. Yang dipertanyakan adalah kenapa isunya bergeser ke situ? Ada kebocoran rahasia negara? Satu, rencana 1.700 triliun itu tidak pernah dibicarakan dalam pertemuan terakhir dengan Menteri Pertahanan pada tanggal 23 September 2020. Itu adalah rapat terakhir Pak Menteri Pertahanan bertemu dengan Komisi 1 membahas anggaran 2021. Setelah itu, kesimpulan rapat tanggal 23 September 2021 adalah sebulan setelah ditetapkannya anggaran oleh rapat paripurna DPR RI dan pemerintah akan diberikan penjelasan tertulis secara rinci apa saja belanja tersebut. Artinya harusnya pada tanggal 1 November 2020 harus ada itu penjelasannya. Sampai hari ini belum ada penjelasannya. Sampai hari ini karena ada rapat juga dengan Wamenhan, apakah tidak ditanyakan, tidak diklarifikasi soal ini? Nggak ada. Karena biasanya kalau saya nggak tahu ya kenapa namanya janji jawaban tersebut tidak pernah terpenuhi. Bahkan dalam rapat panja alutsista pada tanggal 21 Maret 2021 yang dihadiri oleh seluruh asisten perencanaan baik dari Kemenhan, dari Mabes TNI, Mabes AD, AL dan AU, sampai hari ini pun menggantung hanya bercerita soal data-data keinginan untuk mencapai ke minimum essential force 2024, dan ketika ditanyakan, dikejar gitu, apakah realistis dengan kondisi sekarang kita bisa mengejar 2024 minimum essential force, tidak ada yang bisa menjawab. Dan ketika sekarang muncul 1.700 triliun, ya kita semua sama-sama nanya, dulu ini 1.700 triliun siapa yang bikin, terus ya bagaimana cara pembiayaannya nggak jelas juga sih. Jadi sama sekali isu ini tidak dibawa dalam rapat hari ini, Kang Farhan? Enggak, gini deh, tunggu hasil kesimpulan rapat aja dulu, karena kan rapatnya tertutup. Ini saya keluar ruangan dulu. Oh, jadi belum selesai ya hari ini ya? Harusnya sih udah selesai sebentar lagi. Lagi nyusun kesimpulan. Gimana pun juga nanti pasti akan keluar rilis lah. Saya pikir banyak hal yang memang menimbulkan pertanyaan, karena kita ingin kita memiliki pertahanan yang kuat dengan daya gentar yang tinggi, ya kan? Nah, tetapi kita juga tidak mau ini menjadi hanya sebuah angan-angan belaka, gitu. Mimpi besar megalomania tanpa suatu strategi pencapaian yang realistis, gitu loh.
Baik, baik. Karena ini juga akan bicara kemampuan kas negara kita. Apakah mampu mengcover lebih dari 50% APBN tahun 2021 ini, 1.769 triliun rupiah. Kang Farhan, kita jeda sebentar. Mudah-mudahan nanti ada kabar lagi update dari Komisi 1 DPR usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, kembali kita bahas soal anggaran jumbo Kemenhan. Semua juga terkaget-kaget ya, Kang Farhan. Termasuk mungkin saya yang juga kaget karena Komisi 1 di DPR juga tidak tahu atau baru tahu isu ini karena tidak dibahas sebelumnya. Jadi kalau menurut Kang Farhan, kalau isu ini tiba-tiba muncul, nanti arahnya atau bolanya kemana, Kang Farhan? Kelihatannya memang tujuannya untuk membangun, siapapun yang membocorkan ini, tujuannya untuk membangun sebuah narasi bahwa kita memang membutuhkan sebuah bentuk pembangunan, konsep pembangunan pertahanan yang sebesar itu. Kalau menurut saya sih nggak perlu berusaha, kita tahu kok. Gitu. Kita tahu kita butuh sebanyak itu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita mampu menyusun roadmap menuju ke sana? Pertanyaan itu. Oke. Karena ini kan juga kabarnya, ya, Kemenhan juga sudah menyiapkan draftnya, draft perpres loh Kang Farhan. Ini udah sampai draft perpres kabarnya. Itu bagaimana? Artinya gini, betul kata Pak Wakil Ketua DPR, Pak Dasko tadi. Pak Dasko mengatakan ini rahasia negara. Jadi ada indikasi seseorang membocorkan dokumen rahasia negara ini. Tuh, itu saya kira baik Menteri Pertahanan maupun kantor kepresidenan itu harus melakukan penyelidikan atas indikasi kebocoran ini. Kalau dokumen segitu pentingnya aja bocor, gimana dengan dokumen-dokumen yang lain? Khawatir juga kita. Mungkin ini perlu jadi agenda juga untuk kami di Komisi 1 untuk bertanya kepada Badan Intelijen Negara yang sekarang kan beliau melaporkannya langsung ke presiden, nggak lewat Menko lagi. Jadi isu kebocoran rahasia negara ini akan didalami begitu ya? Harus, ini jadi isu yang kedua. Isu pertama adalah apakah memang benar sudah ada konsep ini. Kebetulan hari Rabu kan kita akan membahas tentang rencana kerja anggaran. Bener nggak nih? Gitu. Karena di Panja Alutsista kita masih membahas MEF 2024. Minimum Essential Force 2024. Kita nggak pernah membahas bicara soal 1.700 triliun loh. Dengan alokasi yang jauh lebih kecil dari 1.700 triliun ini? Ya nggak sampai 1.700 triliun sama 5 tahun lah ya. Ada 3 skema. Skema pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan juga skema dari APBN. Dari 3 skema ini yang paling kecil hanya APBN, hanya 22 triliun. Sedangkan yang lainnya tuh berkisar puluhan miliar dolar lah, nggak sampai ratusan miliar dolar. Itu yang saya tahu ya, yang saya sebagai anggota Panja Alutsista. Iya. Kang Farhan, tadi Anda menyebutkan ada 2 isu jadinya sekarang ya. Isu soal 1.769 triliun itu, kemudian yang kedua adalah isu rahasia kebocoran negara. Apakah ini juga akan diagendakan di rencana rapat berikutnya? Ada rapat lagi dengan Menhan seharusnya hari Rabu besok ya, Kang Farhan ya? Iya, betul sekali. Karena saya lupa ya, tapi kayaknya ada seorang pejabat Kemenhan yang mengatakan, betul kita punya rencana itu, tapi angkanya tidak sebesar itu. Nah ini yang perlu dikonfirmasi. Oke, baik, akan diklarifikasi lagi hari Rabu ya. Baik. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan sudah bergabung bersama kami.